Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode keempat dari serial anime isekai yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali dengan Ken yang bertemu dengan para dewa. Ken datang untuk membicarakan status sihirnya yang tidak masuk akal. Zeno menganggap bahwa dengan status sihir tersebut membuat Ken bukanlah manusia biasa, dan Ken menjadi manusia terkuat untuk saat ini. Oleh karena itu, Zeno menawarkan Ken untuk sekalian menjadi wakil dewa, seperti dewa monster atau dewa naga. Dan Zeno mengingatkan agar Ken tidak melakukan semuanya sendirian, dan juga meminta Ken untuk tidak memaksakan diri. Setelah itu, karena di dunia isekai tidak mempunyai banyak produk hiburan, membuat Zeno meminta Ken untuk membuatkannya berdasarkan pengetahuan dari kehidupan Ken sebelumnya. Ken kemudian memikirkan jika dia membawa produk hiburan yang tidak ada di dunia ini, maka produk tersebut akan menjadi tren baru, dan Ken pun menyanggupi permintaan tersebut. Ken kemudian berpindah. Ken yang saat ini menemani kakaknya di toko baju membuat dia merasa canggung dan segera keluar dari sana. Setelah keluar, Ken secara tidak sengaja bertemu dengan Parma. Parma kemudian memberitahukan bahwa saat ini dia sedang berlatih di toko milik pamannya. Tak lama setelah itu, paman dari Parma yang bernama Tamanis datang dan menyapa anak laki-laki yang bersama Parma. Namun Tamanis terkejut karena mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut ialah seorang bangsawan yang bernama Ken. Tamanis kemudian meminta maaf karena sudah berlaku tidak sopan kepada Ken. Namun Ken tidak mempermasalahkan hal itu. Ken kemudian meminta memasuki toko Tamanis untuk melihat barang-barang yang ada di sana. Setelah itu, Ken menceritakan tujuannya yang sebenarnya kepada Tamanis untuk membuat produk hiburan yang diinginkannya. Karena Ken sudah mempunyai ide produk hiburan yang akan dia buat, membuat Ken ingin menyerahkan proses produksi dan penjualan kepada Tamanis. Setelah itu, Ken memperlihatkan prototipe produknya dan cara memainkannya. Tamanis kemudian memuji produk dari Ken dan menganggap bahwa cara bermainnya simpel dan mudah dimengerti. Karena hal itu membuat Tamanis bisa menjual produk tersebut dengan harga murah. Tapi Ken meminta Tamanis untuk membuat contohnya terlebih dahulu. Tak hanya itu, Ken juga memberikan 1 koin emas sebagai modal investasinya. Tamanis terkejut karena investasi dari Ken dinilai terlalu berlebihan untuknya. Sebagai perwakilan dari firma Sarakan, Tamanis berjanji akan menyelesaikan rencana tersebut dengan sebaik mungkin. Setelah itu, Ken yang lupa bahwa dia sedang menemani kakaknya berbelanja membuat kakaknya kesal terhadap Ken karena telah meninggalkannya. Namun tapi perkataan Ken tersebut membuat kakaknya akan memperlihatkan semua pakaiannya kepada Ken saat pulang nanti. Setelah itu, Rene meminta Ken untuk mencoba semua pakaiannya. Tapi untung saja Sylvia datang dan menyampaikan pesan dari Tamanis untuk datang ke tokonya. Ken kemudian berpindah. Ken yang datang ke tempat Tamanis nampak senang saat produk hiburan yang dia pesan telah selesai dibuat. Ken merasa bahwa produk buatan Tamanis sangat cocok dengan gambaran reversi yang ada di dalam kepalanya. Produk hiburan yang dibuat kali ini ialah permainan yang disebut dengan reversi. Setelah itu, Ken menjelaskan bagaimana cara untuk bermain reversi. Tamanis yang melihat cara bermain tersebut nampak antusias karena menurutnya permainan ini akan menjadi tren baru di dunia ini dan akan laris manis di pasaran. Tak hanya Tamanis, Parma juga merasa bahwa permainan reversi sangat seru untuk dimainkan. Ken kemudian meminta untuk membuat 2 versi, yaitu untuk bangsawan dan rakyat jelata. Ken menjelaskan bahwa para bangsawan pasti menginginkan versi permainan reversi dengan kualitas tinggi, dan Ken juga meminta produknya untuk rakyat jelata
jelata dijual dengan harga terjangkau. Dan untuk versi bangsawan, Ken meminta untuk dibuatkan 50 set dan rakyat jelata 1000 set. Dan jika penjualannya bagus, maka Ken akan membuat kontrak baru untuk produksi tambahan. Namun Tamanis tidak bisa membuat produk reversi sebanyak yang diminta karena firma Sarakan tidak mempunyai modal untuk membuat sebanyak itu. Namun Ken dengan senang hati memberikan tambahan 5 koin emas untuk produksinya kali ini. Hal itu membuat Tamanis terkejut dan akan bekerja sekuat tenaga untuk produksi ini. Setelah itu mereka akan membuat kontrak dengan Dewa Perdagangan dan membuat sumpah untuk menepati janji apapun agar produk yang mereka miliki tidak ditiru dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Setelah itu mereka langsung membuat kontrak yang membuat produk yang berada di depan mereka menghilang, yang artinya kontrak dengan Dewa Perdagangan telah selesai. Kemudian Ken meminta Tamanis untuk membuatkan reversi yang mewah untuk dihadiahkan ke keluarga kerajaan. Mendengar permintaan tersebut membuat Tamanis merasa gembira dan dengan senang hati akan melakukannya. Ken kemudian berharap permainan reversi yang dia buat disukai oleh para dewa. Setelah itu pesta debut yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Ken kemudian bertemu dengan Duke Eric dan putrinya yang bernama Silk. Mereka kemudian berkenalan secara resmi karena pertemuan mereka sebelumnya tidak dilakukan secara resmi. Hai, Kain von Silford desu. Dengan senyuman yang menyeramkan, Duke Eric berterima kasih kepada Ken karena telah menyelamatkan putrinya. Tak hanya Duke, Silk pun dengan senyuman yang manis juga berterima kasih kepada Ken. Ken yang melihat kecantikan dari Silk membuat dia mengeluarkan rayuan gombalnya. Hal itu membuat Duke menegur Ken karena merasa Ken yang masih berumur 10 tahun sudah pandai merayu seorang wanita. Namun Pak Gam beralasan bahwa hal itu merupakan ulah dari Reine yang tak bisa diam saat memberitahukan hal-hal baru kepada Ken. Setelah itu Ken meminta maaf kepada ayahnya dan menjelaskan bahwa dia kelepasan saat berbicara dengan Silk karena saat itu dia merasa seperti berbicara dengan kakaknya, yang suasana hatinya berubah sangat bagus saat dia memujinya. Tak lama setelah itu Raja beserta istri dan putrinya datang ke pesta debut dan memberikan sambutannya. Kemudian para bangsawan yang ada di sana bergantian menghadap Raja. Dan saat giliran keluarga Silford, Ken masih kelepasan dan merayu Celestia dengan rayuan gombalnya. Hal itu membuat Raja menegur Garm karena telah membesarkan Ken menjadi pria yang genit. Setelah itu Ken memberikan produk hiburan reversi yang dibuatnya kepada Raja. Dan Raja sangat antusias untuk memainkannya. Raja juga meminta Ken untuk menjelaskan lebih lengkap tentang reversi dan perilaku Ken kepada putrinya setelah pesta debut selesai. Setelah itu saat Garm hendak pergi berkeliling, dia meminta Ken untuk bersikap seperti anak sebayanya. Dan Ken juga merasa bahwa kenaikan peringkat dan sudah berjualan itu terkesan berlebihan di umurnya yang masih 10 tahun. Setelah itu Silk datang menghampiri Ken dan mengajaknya mengobrol bersama karena bestinya saat ini harus mendampingi Raja. Saat mengobrol bersama, Ken meminta Silk untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Tuan Ken. Hal itu membuat Silk memanggil Ken dengan tambahan kun di belakangnya. Namun tak lama setelah itu 3 bocil kematian datang menghampiri mereka. Si gendut kemudian merayu Silk dan berharap dia akan jatuh hati kepadanya. Namun Silk membalas hal itu dengan sikap dinginnya. Ketiga bocil tersebut kemudian salah paham dan menganggap bahwa Ken merupakan anak baron yang tidak sopan kepada mereka. Hal itu membuat ketiga bocil kematian menantang Ken untuk berduel. Setelah itu mereka pun pergi keluar istana. Silk menemani Ken karena dia merasa khawatir kepadanya. Kemesraan mereka berdua membuat si gendut merasa jengkel dan dengan pedenya dia mengatakan bahwa 2 teman bocilnya mempunyai karunia dewa. Namun Silk tidak menanggapi hal itu dan kembali bermesraan dengan Ken. Si bocil baju hijau kemudian mencoba memperlihatkan kekuatannya, tapi dia malah lupa cara menggunakannya. Hal itu membuat si bocil baju hijau menggunakan kitab sihir dan mulai melancarkan serangan sihir kepada Ken. Namun yang terjadi,
Setelah itu giliran si bocil baju biru yang akan memperlihatkan kekuatannya. Namun tetap saja kekuatan sihir mereka sama-sama ampas. Hanya awalnya saja yang terlihat keren. Ketika si bocil baju hijau kembali akan menyerang Ken dengan kekuatan ampasnya, Silk yang tidak tahan dengan hal itu kemudian menghentikan mereka dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Silk kemudian memberitahukan bahwa Ken merupakan Baron dan bukan anak dari Baron. Dan Silk juga memberitahukan bahwa Ken merupakan putra ketiga dari keluarga Von Silford dan juga telah menyelamatkan dirinya dan Putri Celestia dari serangan 30 orc seorang diri. Mendengar hal itu membuat ketiga bocil kematian tersebut bersujud dan meminta maaf karena tak berlaku sopan kepadanya. Setelah itu, Silk yang mengetahui sifat usil dari Ken kepada ketiga bocil tersebut membuat dirinya akan memberitahukan hal ini kepada Celestia. Namun jika Ken mau berkencan dengannya, maka dia akan merahasiakan hal ini dari Celestia. Namun tak lama setelah itu, Putri Celestia datang dan melihat kemesraan mereka dan mengetahui bahwa Ken dan Silk akan pergi berkencan. Mengetahui hal itu membuat Putri merasa cemburu. Ken yang melihatnya pun kembali merayu Putri dan juga mengajaknya untuk pergi berkencan. Namun raja tiba-tiba datang dan mengetahui bahwa Ken telah mengajak putrinya berkencan. Hal itu membuat raja marah dan membuat Ken merasa panik. Nah, itu dia alur cerita episode keempat dari anime Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Anul Story akan menceritakan episode kelima minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.